Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dari soal yang sudah Ibu berikan di minggu yang lalu. Di layar kalian bisa melihat ada neraca sisa saldo nona per 31 Desember 2019. Nah, di sini kalian melihat ada data penyesuaian per 31 Desember 2019 sebanyak 6 penyesuaian yang dimana kalian harus bisa membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, perlengkapan yang tersisa 250.000. Berarti kalian nanti harus membuat jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Nah, berapa sih yang terpakai? Kalian bisa melihat dari neraca saldonya itu ada data perlengkapan 750.000. Nah, sedangkan yang tersisa 250.000. Berarti yang terpakai itu sebesar berapa? 750.000 dikurangi 250.000. Berarti yang terpakai adalah 500.000. Maka jurnal penyesuaiannya kalian buat seperti ini ya. Jangan lupa dalam kolom tabel di atas jangan lupa koknya saldo nona jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019. Tanggalnya Desember 2019 dikasih tanggal 31, di debitnya berarti apa? Beban perlengkapan ya. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar berapa? Sebesar Rp500.000 di kolom debit. Rp500.000. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya perlengkapan. Menulisnya agak menjorok ya. Perlengkapan sebesar berapa? Sebesar sama ya 500.000, artinya perlengkapan sudah terpakai sebesar Rp500.000 gitu. Semoga kalian bisa paham ya. Semoga bisa dipahami lah. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Kalian lihat di layar. Yang kedua adalah sewa dibayar tanggal 1 September 2019 untuk masa 2 tahun. Nah, di sini kalian harus memperhatikan apakah beban yang dibayar tersebut ya dibayar dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Kita lihat di neraca saldo ternyata beban sewa itu dicatat sebagai beban. Ya kalau dicatat sebagai harta nanti akunnya sewa dibayar di muka. Tapi di sini akunnya beban sewa, maka ini berarti dicatatnya sebagai beban. Berapa? 1.200.000 untuk 2 tahun. Berarti satu bulannya berapa? Kalian harus menghitung 1.200.000 dibagi 24 bulan. Jatuhnya satu bulan adalah 50.000 kan? Kemudian dibayarnya 1 September 2019. Penyesuaian itu kan 31 Desember 2019 ya. Berarti berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4 bulan kali 50.000, 200.000. Jadi sebetulnya beban sewa itu seharusnya di neraca saldo itu 200.000, bukan 1.200.000. Makanya kalian membuat jurnal penyesuaian dengan caranya seperti apa? Nah, beban sewa yang tadinya di debit 1.200.000 kita kreditkan gitu. Kita catat di sisi kredit sebesar berapa supaya saldonya 200. Berapa? 1 juta ya. Oke. Dan kita mencatat sewa dibayar di muka di debit sebesar yang belum terlampaui. Bulan-bulan yang belum terlampaui. Iya nih kan yang sudah terlampaui 4 bulan ya. Tadi kan 24 bulan, berarti ada 20 bulan yang belum terlampaui. 20 bulan kali 50.000 berapa? 1 juta kan? Oke, jadi kita mencatatnya di debit, sewa dibayar di muka sebesar yang belum terlampaui, yaitu sebanyak berapa? 20 bulan. 20 bulan itu berarti 50.000 kali 20 bulan. Berapa? 1 juta kan? Ya, 1 juta. Salah ketik nih. 1 juta. Kemudian di kreditnya adalah beban sewa. Gitu. Kemarin ada yang kebalik ya. Ibu koreksi, ada yang kebalik. Nah, ini diperhatikan. Beban sewa sebesar 1 juta. Jadi kalau kita posting ke buku besar, itu nanti saldonya itu akan berjumlah, ini geser ya bentar. Nah, akan berjumlah 200.000, beban sewa 1 juta. Nah, begini. Nah,
Nah, kalau kita posting nanti beban sewanya di buku besarnya, nanti 1.200.000 yang tadinya di debit kemudian dikredit 1 juta, kan berarti beban sewanya jadi betul 200.000 hanya 4 bulan saja. Begitu ya, paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa diulangi lagi. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Di data penyesuaian, peralatan disusutkan 10% per tahun. Kalian lihat berapa nilai peralatannya, lihat di neraca sisanya. Di situ peralatan 5 juta. Disusutkan 10%, berarti 10% kali 5 juta berapa? 500.000 ya. Nah, kalian tinggal mencatat di jurnal penyesuaiannya, mendebit beban penyusutan peralatan sebesar 10% dari nilai peralatan tadi, yaitu berapa? 500.000 rupiah. Diisi aja. Kemudian kreditnya pasangannya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar berapa? Sama ya besarnya, 500.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan untuk data penyesuaian yang keempat. Iklan baru terbit 2 kali dari 5 kali terbit. Nah, di sini kalian melihat di neraca saldo ternyata dicatat sebagai harta. Iklan dibayar di muka berapa? 500.000 untuk 5 kali terbit. 1 kali terbitnya berarti 100.000 kan? Nah, sudah terbit 2 kali. Berarti yang sudah jadi beban adalah sebanyak 2 kali 100.000. Berarti berapa? 200.000. Jadi kalian tinggal menyusun jurnal penyesuaiannya dengan mendebit besarnya beban iklan, ya, beban iklan sebesar 200.000. Tinggal dicatat saja tanggal 31 kalian mencatat besarnya beban iklan, yang berarti yang sudah terbit ya. Beban iklan sebesar berapa? Sebesar 200.000, yaitu sebesar yang sudah terbit. Paham ya? 200.000. Kreditnya apa? Gitu. Oke. Kreditnya apa? Iklan dibayar di muka. Nah, sebesar berapa? Sebesar yang tadi 200.000 rupiah ya. 200.000 rupiah. Sampai di sini semoga kalian bisa paham. Kita lanjutkan untuk data penyesuaian yang kelima. Gaji yang masih harus dibayar 250.000 rupiah. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Karena di sini masih ada gaji yang belum dibayar, maka ini otomatis utang ya. Kita mencatat di jurnal penyesuaian dengan mendebit beban gaji dan mengkredit utang gaji. Beban gaji didebit sebesar berapa? Sebesar yang belum dibayar tadi, sebesar 250.000 rupiah. Kreditnya utang gaji sebesar sama 250.000 rupiah. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Kita lanjut yang terakhir, masih harus diterima pendapatan bunga sebesar 50.000. Artinya masih ada pendapatan 50.000 tapi belum dicatat. Nah, kita buat di jurnal penyelesaiannya, berarti kan masih dalam bentuk piutang ya. Karena pendapatan tapi belum diterima, maka namanya piutang. Piutang apa tadi? Piutang bunga. Piutang bunga sebesar 50.000. Betul ya, 50.000. 50.000. Oke. Dicatat di kolom debit piutang bunga 50.000. Kreditnya apa? Pendapatan bunga. Kayak gitu aja. Ya, semoga kalian bisa paham ini. Ntar ya. Di kreditnya pendapatan bunga. Jadi tergantung nanti pendapatan yang belum diterimanya itu apa. Betulan pendapatan bunga sebesar 50.000. Oke. Sudah selesai ya. Semoga nanti kalian bisa paham ya. Kalau belum paham, kalian bisa ulang lagi videonya sampai kalian betul-betul paham dan dipelajari PowerPoint yang sudah Ibu share.